di dalam dunia. Semua tata yang dapat tergapai takkan bisa menggantikan kasih Bapa. Semua karya yang telah terlukiskan, semua nada yang telah terdengar takkan bisa menyaingi cinta. Sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu, kan ku puja dan ku sembah Engkau, ya Bapakku. Sampai namamu ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku. Mari bersama kita katakan semua harta di dalam dunia, semua sungguh takkan bisa menggantikan kasih Bapa. Semua karya yang telah terlukiskan, semua nada yang telah terdengar takkan bisa menyaingi cintamu. Sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu, kan ku puja dan ku sembah Engkau, ya Bapakku. Sampai namamu ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku. Sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu, kan ku puja, kan ku sembah Engkau, ya Bapakku. Sampai namamu ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku. Sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam
lagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, angkat pujian ini dengan segenap hati kita. Sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu, kan ku puja dan ku sembah Engkau, ya Bapakku, sampai namamu ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku, sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu, kan ku puja, kan ku sembah Engkau, ya Bapakku, sampai namamu ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku. Kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku. Kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku. Mari kita berdoa. Segala puji hormat syukur hanya untuk kemuliaan Allah Bapa di surga, segala kemuliaan hanya untuk Tuhan Yesus Kristus, dan segala kemuliaan untuk Roh Kudus. Terpujilah Allah Tritunggal. Berkati umat-Mu sejenak ya Allah Tritunggal. Kami rindu sekali untuk merenungkan sebagian firman Tuhan untuk menguatkan iman kami menjadi seorang Kristen yang sejati, Kristen asli, Kristen yang otentik. Dan orang-orang bisa melihat hidup kami akan berbuah dan bisa dinikmati oleh sekitar kami. Berbicaralah kepada kami semua Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Mari yang di rumah sama-sama katakan amin. Shalom, apa kabar? Ada sukacita hari ini? Alkitab berkata hati gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saya senang mengulang-ulang ini terus untuk jemaat Tuhan. Kenapa? Karena di dalam ayat itu ada kekuatan. Simple luar biasa, tetapi kekuatannya dahsyat. Dengan memiliki hati gembira, relasi kita dengan Tuhan akan beres, relasi kita dengan diri akan beres, dan tentu saja hubungan kita dengan siapapun juga akan beres. Oleh sebab itu belajarlah punya hati gembira, karena hati gembira adalah obat yang manjur. Saat ini kita akan bersama-sama merenungkan tentang Kristen otentik atau Kristen yang sungguh-sungguh Kristen atau Kristen sejati. Apakah hari ini kita pernah kecewa dengan perilaku seseorang yang mengatasnamakan dia pengkhotbah atau dia hamba Tuhan atau mungkin jemaat sekalipun? Kadang-kadang kita berpikir kalau orang tersebut suka ada di gereja, suka pelayanan, bahkan yang pernah sekolah Alkitab sekalipun, kadang-kadang kita langsung mengambil keputusan, dia adalah seorang Kristen yang bisa menjadi teladan atau Kristen panutan. Tapi apakah benar seperti itu? Nah, sekarang kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dari kitab Ibrani pasal yang ke-10. Kita lihat ayat yang ke-19
sampai yang ke-25. Silakan Anda bisa buka Alkitab Anda masing-masing. Jangan cuma mendengar, kalau bisa juga membacanya bersama-sama. Saya tunggu saudara membuka, mungkin ada yang pakai HP atau mungkin Alkitab tercetak. Mari buka sama-sama dari Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-19 sampai yang ke-25. Saya undang saudara bersuara juga di tempat Anda masing-masing. Karena iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Kita akan baca bagian ini. 2, 3. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. 20. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. 22. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab ia yang menjanjikannya setia. 24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikianlah pembacaan kita saat ini dari kitab Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang 19 sampai ayat yang ke-25. Kitab Ibrani adalah surat kiriman tetapi tidak dijelaskan dengan tegas siapa pengirimnya. Ada yang berkata Paulus, ada yang berkata Barnabas. Artinya ada banyak atau Apolos, ada banyak kemungkinan-kemungkinan. Maka dari itu saya lebih suka menyebutnya dengan penulis kitab Ibrani. Nah, dari pembacaan ini, penulis kitab Ibrani sedang menjelaskan status kita, posisi kita sebagai seorang Kristen. Ingat, ketika kita bicara tentang Kristen, bukan persoalan agama. Orang berpikir ketika seseorang sudah beragama Kristen, pasti dia adalah seorang Kristen. Belum tentu. Seorang yang beragama Kristen, saudara, maka posisinya dia sedang mencari Tuhan. Tapi seorang Kristen, posisinya dia menikmati Tuhan yang mencari dia. Jadi, pada waktu dia masih beragama Kristen, ketika dia mengaku dosa, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, dia sudah berpindah dari seorang beragama Kristen menjadi seorang Kristen. Jadi orang beragama Kristen di gereja belum tentu dia seorang Kristen. Tapi seorang Kristen di gereja dia pasti beragama Kristen. Jadi tolong bedakan dua keberadaan ini, dua entitas ini. Keduanya tidak sama. Jadi orang beragama adalah dia melakukan aturan-aturan yang ditentukan oleh agamanya. Dia masuk dalam penjajahan, yaitu banyak sekali aturan. Tetapi tentu tidak mungkin kita bisa menyelesaikannya. Maka itulah akibatnya kenapa Allah turun ke dalam dunia untuk berjumpa dengan manusia. Itulah kabar baik. Itulah berita Injil. Bahwasannya Allah mau berjumpa dengan manusia. Tidak ada satu orang pemimpin tertinggi ketika melihat bawahannya bersalah, maka dia yang berkorban. Tapi ini saudara adalah Allah yang mau berkorban, turun menjadi manusia Yesus, kemudian di situ dia berhadapan dengan orang-orang ahli kitab dan puncaknya disalibkan di atas bukit Golgota. Sebentar kita akan menikmati Paskah. Pastikan di Paskah ini engkau dibersihkan dari pikiran yang najis, menjadi orang yang memikirkan betul tentang apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Berita Injil itu yang akan mengubah kita menjadi seorang Kristen. Tapi pada waktu dia sudah berpindah
dari seorang beragama apapun juga, termasuk agama Kristen, lalu dia menerima Yesus menjadi seorang Kristen, maka saudara, bukan berarti semuanya langsung beres. Orang Kristen pun ada pergumulannya. Ada Kristen yang bisa bertumbuh dengan baik, tapi ada Kristen yang tidak bertumbuh dengan baik. Nah, saat ini kita akan merenungkan tentang seorang Kristen yang otentik, seorang Kristen yang asli, seorang Kristen yang bisa jadi panutan, seorang Kristen yang betul-betul bertumbuh secara rohaninya, seorang Kristen yang jujur, seorang yang Kristen yang tahu sekali apa yang Yesus inginkan dia kerjakan. Dari pembacaan kita menemukan 3K, ciri-ciri seorang Kristen yang otentik, seorang Kristen yang sejati. Yang pertama, orang ini adalah menyadari bahwa dirinya, K pertama, kudus. Perhatikan, di dalam ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-21 ada sebuah kisah menarik. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Alkisah saudara, ketika ini dituliskan, penulis sedang berhadapan dengan orang-orang Yahudi yang berpindah menjadi seorang Kristen. Mereka masih diingatkan dengan masa lalunya, masih dijerat dengan masa lalunya, yaitu persoalan bait suci atau bait Allah dengan aturan-aturan hukumnya. Seperti kita loh, mungkin sebelumnya bukan seorang Kristen, kita hidup dengan agama yang lalu atau dengan tradisi tertentu. Seringkali pada waktu kita menjalankan kehidupan kita sebagai seorang Kristen, masa lalu mengganggu kita, bukan? Mungkin ada aturan dulu mendoakan orang yang sudah meninggal, atau mungkin kita ini pindah rumah harus cari hari baik. Itu seringkali mempengaruhi kita. Demikian juga di sini sedang mengingatkan kepada orang-orang Yahudi yang sudah menjadi seorang Kristen, tetapi masih terus mengingat dengan masa lalunya. Tidak langsung merdeka, padahal sudah dimerdekakan oleh pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Barang siapa yang mau percaya, dia adalah Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, dia akan dan pasti merdeka. Pertama saudara, seorang Kristen sejati, seorang Kristen otentik, dia harus sadar dia kudus. Apa yang sedang ditunjukkan di dalam ayat 19 sampai ke 21? Diawali dengan perkataan, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Ingat, pada waktu kita belajar tentang bait Allah, ada pelataran, ada ruang kudus, ada ruang maha kudus. Pelataran bisa orang-orang datang. Nanti ruang kudus orang tertentu, maha kudus lebih tertentu. Lalu ingat, pada waktu Yesus mengalami pengorbanan yang berat, lalu bait Allah terpecah, kemudian jadi dua. Sudah enggak ada lagi penghalang untuk bisa bertemu dengan Allah langsung. Tidak lagi melewati tabir yang menghalang-halangi, itu sudah diubah oleh pengorbanan Yesus. Ingat, pengorbanan Yesus. Saya tekankan, pengorbanan Yesus itu menentukan sekali bahwa apa yang Yesus kerjakan ini untuk mendamaikan manusia dengan Allah. Tidak mungkin bisa berdamai, tidak mungkin kita bisa sampai ke sana tanpa ada jembatannya. Lalu pengorbanan Yesus di atas kayu salib mengambil alih segala kutuk dan dosa yang ada pada manusia. Hari ini kalau engkau mendengarkan khotbah saya, buka hatimu, undang Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Hari ini juga segala dosamu akan dipikul, diambil oleh Yesus. Dan dia sudah mati di atas kayu salib. Dan dia sudah bangkit. Dan hari ini dia sedang bertahta di sana. Itu ada kisah di dalam bagian ini. Tapi kembali lagi, pada waktu itu sudah dibelah, perhatikan, karena ia telah membuka jalan yang baru, ayat yang ke-20, yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dulu betapa sulitnya orang atau para imam khususnya, dia berhadapan dengan Tuhan Allah. Ada langkah-langkah yang diambilnya.
Tidak sembarang orang, hanya orang khusus, orang tertentu saja. Tetapi pada waktu Yesus sudah membelah tabir tersebut, maka tabirnya adalah pada dirinya sendiri. Kalau hari ini kita menikmati persekutuan dengan Yesus, maka apa yang terjadi seperti yang dikatakan ayat yang 21, dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Apa yang ingin ditunjukkan dalam kisah teks ini seperti ini. Dulu orang-orang ini mereka adalah penganut yaitu hukum Musa. Mereka melakukan segala aturannya. Mereka harus mempersembahkan kurban 3 kali setahun untuk naik ke Yerusalem di sana. Mereka melakukan itu bertahun-tahun. Tetapi itu tidak berkenan bagi Allah karena kehidupan mereka tambah hari tidak tambah menjadi baik. Maka di situ Allah memutuskan untuk turun ke dalam dunia menjadi manusia. Kok bisa Allah jadi manusia? Karena Dia maha kuasa. Dia mau jadi apapun bisa. Maka itulah berita sukacita. Allah yang bertata di surga mau turun ke dalam dunia. Supaya apa? Supaya Dia menjelaskan kepada manusia, tidak ada satu cara pun yang bisa membuat orang datang kepada Tuhan Allah. Dulu ada tabir di bait Allah, tapi Yesus sudah merontokkannya. Sekarang melalui diri Yesus. Kalau hari ini engkau mau menerima Yesus, disitulah engkau menikmati perjumpaan dengan Allah. Ada kedamaian hati. Kenapa saudara? Karena engkau sudah didamaikan oleh Dia. Maka pada waktu seseorang sudah memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamanya secara pribadi, perhatikan apa yang dikatakan di ayat 19 tadi. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Yang pertama saudara, pastikan kita ingat kita ini orang kudus. Meskipun kita belum mati, kita adalah orang kudus. Kudus ini bagaimana bisa kita nikmati? Pada waktu engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka posisi kita di hadapan Tuhan kudus. Kenapa? Karena dosanya sudah diambil alih oleh Yesus. Berarti dosa sudah di tangan Yesus. Berarti kita ini orang suci, orang kudus. Tapi ingat, kudus yang pertama yaitu secara posisi. Bonusnya apa Bapak Ibu? Kita bisa memanggil Tuhan dengan Bapa. Kalau kita tidak kudus, tidak boleh memanggil Tuhan dengan Bapa. Kita terpisah. Karena kalau kita memanggil Tuhan dengan Bapa, kita adalah anaknya. Kalau kita tidak dilahirkan kembali oleh Roh Kudus, bagaimana kita punya relasi bagus dengan Tuhan yang kita panggil dengan Bapa tadi? Tidak semua orang boleh memanggil Tuhan dengan Bapa, kecuali dia sudah mengalami kelahiran baru. Ketika dia sudah memiliki Yesus, maka di situ dia bisa memanggil Tuhan dengan Bapa. Tetapi kalau hari ini engkau rindu, bisa menikmati apa yang saya katakan tadi. Hari ini juga buka hatimu. Akui dosamu, terima Yesus menjadi bagian hidupmu. Orang Kristen otentik, dia ingat terus tentang kudus ini. Maka setelah dia sudah beres kudusnya dengan Tuhan Allah, ada kekudusan yang kedua, yaitu secara perbuatan. Ini adalah buah daripada kudus yang pertama tadi, secara relasi dengan Tuhan Allah. Kudus yang kedua, itu harus bisa dilihat oleh manusia. Bisa dilihat oleh suami, bisa dilihat oleh istri, bisa dilihat oleh anak-anak, bisa dilihat oleh siapa saja. Untuk menunjukkan bahwa ternyata ada orang kudus di depan dia. Maka itu saudara, ini adalah pergumulan kita seumur hidup. Hari ini kalau engkau sudah memiliki Yesus, belajarlah merdeka dari dosa. Karena kita sudah orang kudus. Tetapi ingat, hidup kita masih di dunia ini. Maka kita perlu melakukan firman Tuhan. Menjaga hidup kita, supaya kita tetap berkenan di hadapan Tuhan. Berkenan di hadapan Tuhan itu wajib kudus. Bukan karena suka berdoa, bukan cuma karena suka baca Alkitab, tapi pastikan kudus. Perjuangan untuk bertemu dengan yang maha kudus, kita harus satu frekuensi dengan yang maha kudus. Sama-sama kudus. Apa yang menjadi halangan kita untuk hidup kudus?
kita perlu tinggalkan itu. Kebiasaan lama kita mungkin, kita suka maki-maki, kita suka berprasangka buruk dengan orang, kita mungkin lagi ingin balas dendam kepada seseorang, usahakan kita tinggalkan itu. Kita perlu pikul salib. Sebelumnya kita menyangkal diri kita, ikut Yesus untuk bisa menikmati hidup bersama dengan Yesus. Apakah ini sesuatu yang menyulitkan kita? Jikalau itu sebagai sebuah hukum akan berat. Tapi kalau ini sebagai sukacita kita karena sudah ditebus, itu akan menjadi ringan. Pikulah kuknya Yesus. Apa yang dari Yesus itu yang akan meringankan. Tapi hal yang kedua, ciri Kristen otentik yaitu orangnya harus kuat. Apa yang dikatakan oleh teks di ayat yang ke-22 dan 23 itu berkata sebagai berikut. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Perhatikan di dalam ayat yang ke-23 itu ada ajakan marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Apa intinya? Apa isinya? Yaitu ketika engkau merelakan diri karena kasih karunia, engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, di situ ada pengharapan. Tapi seringkali pengharapan itu bisa sirna. Kenapa? Karena pekerjaan kita, karena lingkungan kita, karena pasangan hidup kita. Makanya kalau cari pacar, carilah yang sama-sama mencintai Kristus. Bukan cuma yang beragama Kristen. Artinya seseorang yang sudah memiliki Yesus menjadi bagian hidupnya, maka dia bisa menikmati hidup dalam pengharapan. Lalu di ayat yang ke-22 tadi sedang meneguhkan, karena itu marilah kita menghadap Allah. Saudara, ada perintah menghadap Allah. Makanya saudara, keseringan kita suka titip doa, kita susah untuk bisa menghadap Allah secara pribadi. Orang Kristen otentik menghadap Allah itu pengantaranya cuma Yesus. Tapi Yesus itu juga Allah. Satu Allah dengan tiga pribadi. Pada waktu kita mempercayai Allah Tritunggal, kita punya jalan terbuka bertemu dengan Allah. Tidak ada tabir yang menghalang-halanginya. Maka itu kalau sudah terbuka seperti ini, kenapa kita berdoa pun tidak mau berdoa sendiri? Ini sebuah contoh. Kalau memang kau percaya Allah yang kau sembah, itu adalah Bapa kita, maka mintalah segala sesuatu dalam nama Yesus. Tabir sudah terbuka, maka marilah kita menghadap Allah, tapi ada syaratnya, dengan hati yang tulus ikhlas. Jangan pura-pura pada waktu menghadap Allah, karena dia tahu isi hatimu seperti apa. Tapi dengan tulus yang ikhlas, itu syarat pertama. Tapi yang kedua, dengan keyakinan iman yang teguh. Saudara, kalau kita melihat ayat yang 22 dan 23, muncul perkataan teguh dua kali. Bahasa lain teguh itu adalah kuat. Jadi kalau engkau sudah kudus, yang kedua perlu kuat, artinya apa? Kita tidak gampang diombang-ambingkan ketika menghadapi persoalan. Pada waktu engkau berkeyakinan tentang pertolongan dari Tuhan. Mungkin kita berpikir, kapan sih Tuhan ini menolong saya? Kok enggak ada jalan keluarnya ya? Kapan sih Tuhan buka jalan? Tapi kita tetap punya iman yang teguh. Kita punya iman yang kuat. Tetap berharap kepada Dia. Jangan berpikir pertolongan Tuhan itu harus menjawab setiap doa kita sesuai dengan harapan kita. Itu bukan Tuhan yang dijelaskan dalam Alkitab. Tapi Tuhan yang di dalam Alkitab saudara, Dia itu akan mengabulkan apa saja sesuai dengan kehendaknya. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Kuat. Tidak gampang lebay. Tidak gampang cengeng. Kuat secara rohani. Kuat untuk menghadapi persoalan. Kalau kuat secara rohaninya, itu bertumbuh dengan bagus, akan kuat secara intelektual.
Kalau kuat secara rohani, kuat secara intelektual, kuat secara fisik. Saya kasih contoh buktinya. Meskipun sakitnya tidak pernah sembuh, atau mungkin tidak bisa sembuh, tapi dia tetap kuat. Dia tidak gampang untuk mencari orang pintar, mencari dukun, untuk minta pertolongan kepada sana. Atau dia tidak akan meninggalkan keyakinannya yang dia miliki, karena dia tetap kuat. Jadi orang yang kuat secara rohani, tetap berharap kepada Tuhan, itu akan membentuk cara berpikir orang itu. Orang yang kuat secara rohani, dia akan membentuk perilaku dia. Meskipun keadaan tidak menyenangkan, tidak mendukung dia. Mungkin ada sesuatu yang penyakit yang belum disembuhkan. Atau mungkin sedang menghadapi tekanan dari orang lain. Mungkin sedang dibully, tapi dia tetap kuat. Kenapa kuat? Karena dia sudah menikmati apa yang dikatakan ayat 22 tadi. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Maka seseorang yang sudah kudus, dia harus berjuang kuat. Karena dia tahu hatinya sudah dimurnikan oleh Tuhan. Jangan lagi kita mau ditarik untuk menikmati masa lalu kita. Ketika engkau sudah kuat, maka engkau akan berjalan ke depan dengan kekuatan dari Tuhan sendiri menolong kita. Saudara, ada satu kesaksian dari teman saya. Dia punya teman itu seorang pelayan Tuhan, misionaris di pedalaman Papua. Kemudian saudara, pada waktu pelayanan suatu hari, dia itu diajak ke Surabaya, lalu tidur sekamar dengan teman saya. Pada waktu di kamar kan sama-sama laki, kemudian mau ganti baju, kemudian teman yang dari Papua ini saudara, dia pakai korset. Itu kalau orang habis melahirkan kemben dulu. Padahal dia kurus, kenapa kok pakai korset yang ditekan seperti itu? Lalu ketika ditanya seperti itu, si bapak yang kurus tapi pakai korset bukan supaya perutnya tidak jemblung begini, tapi ada alasannya. Kemudian dia cerita kepada teman saya. Dia bilang begini, dulu saya ini olahragawan, kalau tidak salah judo, itu suka banting-banting. Kemudian salah satu dalam kebantingan, dibanting-banting begitu, tiba-tiba dia rasa sakit di punggung sini. Tapi sebagai seorang olahragawan, dia tidak merasakan itu, membiarkannya. Kadang-kadang bisa muncul, kadang-kadang bisa muncul. Tapi dia mengalami kesakitan tambah lama tambah berat. Singkat cerita saudara, dibawa ke Surabaya. Ternyata setelah sekian tahun, tidak pernah dicek and check, tulangnya retak. Lalu ada syarafnya kejepit. Itu kalau kejepit sakitnya luar biasa. Makanya dia pakai seperti dia tekan ini perutnya supaya enggak gerak-gerak itu, tidak terjadi pergeseran-pergeseran di dalam punggungnya tadi. Dia mengalami itu bertahun-tahun dan dia melayani di pedalaman Papua. Tidak bisa naik mobil, hanya bisa jalan kaki atau naik pesawat kecil baling-baling. Dia lakukan setia bertahun-tahun. Saudara, hingga suatu hari ada seseorang yang ingin merawat dia, dibawalah dia ke Singapura. Sampai di Singapura sana mau dioperasi. Lalu seorang bertanya kepada dokternya, ini singkat ceritanya, ditanya begini, berapa persen kemungkinannya bisa sembuh? 50% lumpuh, 50% bisa sembuh. Tiba-tiba bapak itu berkata seperti ini, saya tidak mau operasi, saya mau kembali ke ladang saya. Dia sakit, saya akan tetap ke sana. Saya tetap berharap kepada Tuhan. Saudara, susah dipikir bukan seperti ini? Jadi kalau dia sakit, dia itu seperti kayang. Saudara tahu kayang yang begini supaya kayak bunyi kertek-kertek sedikit itu untuk meluruskan. Dia melakukan itu di ladang misinya. Dia tahu tubuhnya sakit. Seperti yang dialami oleh Paulus pada waktu dia pelayanan. Ada yang berkata matanya sudah buram. Mungkin dia mengidap katarak. Ada penyakit lain dia agak bongkok, agak pendek begitu. Artinya fisiknya tidak baik-baik saja. Tapi orang tetap kuat. Bagaimana dengan hidup kita? Apa persoalanmu? Maukah tetap kuat? Itu Kristen otentik. Dan yang terakhir ketiga, kalau pertama kudus, kedua kuat, dan yang terakhir adalah kerja. Jadi orang yang sudah kudus, sudah kuat, tidak boleh berdiam diri. Dia harus melakukan aktivitas.
Dia adalah saksi Tuhan, garamnya mengasinkan, terangnya bercahaya. Dikatakan di ayat yang ke-24 dan 25 sebagai berikut. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Perhatikan, diawali dengan ajakan, marilah kita memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Jadi seorang Kristen otentik itu bawaannya suka menyemangati orang, bukan suka meneror orang, suka memberikan harapan kepada seseorang. Dan dia sudah mendorong ketika orang bermasalah untuk diajak mengampuni dia. Kenapa? Karena perlu saling mendorong dalam kasih. Kita ini pribadi yang gak kuat. Saudara tahu kenapa banyak orang bisa meninggalkan gereja dan meninggalkan Tuhan? Biasanya dimulai dari tidak aktif ke gereja, lalu berlanjut tidak aktif ke FA atau Komsel, terserah nama tempatnya yang ditentukan di situ. Kalau mereka sudah tidak aktif dalam persekutuan-persekutuan yang on-site, ingat lama-lama kita akan jauh. Yang bisa mengingatkan kita adalah teman-teman kita. Kalau hari ini masih online, tapi pastikan di ibadah lain kita on-site. Kenapa? Karena ketika on-site, maka engkau akan berhadapan dengan orang-orang. Satu menyakitkan, satu menghibur, satu mengajak, satu menolak. Di situ kita sedang melatih posisi kita. Dan di situ pula kita berkata, ayo kasihilah orang yang menghina engkau. Ayo ampunilah orang yang menyakiti engkau. Tapi ada kelanjutannya, dan dalam pekerjaan baik. Meninggalkan sesuatu yang tidak baik, melakukan semua pekerjaan baik itu yang berkenan kepada Tuhan. Ketika kita melakukan pekerjaan baik, maka engkau akan menikmati apa rencana Tuhan sebelum dunia ini diciptakan. Semuanya baik-baik dan pada waktu sampai manusia amat baik. Bahkan di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-10 berkata kita diciptakan untuk melakukan perbuatan baik. Lakukan perbuatan baik itu. Mengerjakan ini membutuhkan perjuangan. Dan yang terakhir dikatakan di 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti siapa? Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Kalau kita sudah terbiasa ikut ibadah online, kita sudah malas onsite. Kita jengkel kepada orang itu. Kita tidak mau kehujanan, kita enggak mau kepanasan. Padahal saudara, pertemuan-pertemuan ibadah itu sesungguhnya akan membentuk kualitas kerohanian kita. Kalau engkau ingin tahu rohanimu semakin kuat, semakin tegar menghadapi hidup ini, kita tidak boleh malas, maka perlu kerja. Bukan cuma kerja untuk membentuk rohani kita. Bukan cuma kerja di dalam pelayanan kita, tapi juga kerja untuk mencari penghasilan setiap hari. Orang Kristen tidak boleh malas, tetap berusaha cari uang. Jangan cuma duduk dan berdoa, tapi bekerja keras. Tapi tetap bekerja di ladang pelayanan Anda masing-masing di gereja, di tempat Anda sekarang, tapi juga kerja untuk diri sendiri. Jangan terlalu memanjakan diri. Maka dikatakan janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati. Wah, repot kan? Jadi kita ketemu harus saling menasihati. Kalau kita dinasihati itu agak berat. Kalau kita suka menasihati orang, apalagi kalau terlalu pintar dengan Alkitab, susah untuk dinasihati. Tetapi teks ini berkata, saling menasihati. Saya senang sekali dinasihati oleh seseorang. Karena ada banyak hal, saya tidak jadi rendah hati. Kenapa saya suka dinasihati? Supaya tidak sombong. Orang yang tidak mau dinasihati, hati-hati, dia adalah orang yang sombong secara rohani. Lalu dikatakan, dan semakin giat melakukannya. Jadi saudara, kita tidak tahu kapan Yesus mau datang. Tapi bisa jadi bukan Yesus yang datang, kita yang dipanggil Tuhan.
Intinya adalah kita di muka bumi ini tidak akan lama. Maka penulis kitab Ibrani berkata, dan semakin giat, semakin aktif, semakin bersemangat melakukannya, yaitu persekutuan-persekutuan tadi. Kapan? Menjelang hari Tuhan yang mendekat. Hari berjalan terus. Semakin lama, semakin kita tua, semakin lama Tuhan akan tiba. Jangan suka tunda pekerjaan baik yang bisa dikerjakan hari ini, lalu kita kerjakan besok. Mengapa? Kita tidak tahu apakah besok masih hidup. Kalau hari ini engkau ingin mengampuni suami, lakukan sekarang. Just do it. Jangan tunda besok. Kalau engkau ingin mengampuni istrimu, lakukan sekarang. Kalau engkau ingin mengampuni anakmu, mertuamu, besanmu, lakukan sekarang. Kalau engkau ingin berdamai dengan tetanggamu, lakukan sekarang. Jangan tunda besok. Kemungkinannya bisa tidak lagi. Mungkin kemungkinannya kita lupa. Mungkin kemungkinannya kita malas. Karena dorongan api Roh Kudus pada waktu sedang bekerja, jangan dipadamkan. Jangan engkau memadamkan roh tersebut. Karena kita tidak tahu hawa nafsu kita sering mengendalikan kita. Hari ini saudara yang dikasihi Tuhan, kita merenungkan tentang Kristen otentik. Ada 3 hal, ingat baik-baik, 3K. Pertama tadi apa? Ya, kudus. Yang kedua apa? Ya, kuat. Dan yang ketiga apa? Ya, kerja. Kudus, kuat, kerja. Mari tunduk kepalamu sejenak. Berdoalah kepada Tuhan, berkat apa yang kau terima dari firman pada hari ini. Saya tidak tahu apa yang Tuhan sedang kerjakan. Akui dosa-dosamu, minta ampun kepada Tuhan. Izinkan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu. Dia sungguh baik, dia mengerti keterbatasan kita. Silakan berdoa sejenak. Semua doa, semua berdoa. Jangan berdiam diri. Allah Tritunggal Maha Kudus, dengarkan doa masing-masing jemaatmu di tempat ini. Berikan kekuatan kepada mereka untuk bisa mengingat bahwa dirinya adalah orang kudus, orang kuat dan kerja. Tunjukkan kepada orang-orang bahwa kami adalah Kristen otentik. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi
kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, kuatlah pimpin kami untuk menyelesaikan ibadah doa malam di malam hari ini. Kami percaya Tuhan di tengah-tengah pergumulan kami tetap setia kepada Engkau Tuhan untuk terus Tuhan memanjatkan doa kami. Kami tidak mampu Tuhan, tapi Engkau memampukan kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, jika kami Tuhan sungguh-sungguh di dalam Engkau, mencari Engkau Tuhan, setiap saat, setiap waktu Tuhan, setia Tuhan mencari Engkau, kami percaya ada jalan keluar dalam setiap permasalahan kami. Kuatkan kami senantiasa Tuhan, melalui firman-Mu, kami percaya Tuhan, Kau akan terus bekerja melalui firman dalam hidup kami. Roh Kudus, Kau ingatkan kami terus apa yang kami lakukan, supaya kami terus menjadi orang-orang yang tangguh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, Kau berkati hamba-Mu senantiasa dalam keluarganya, dalam setiap pelayanannya, dan setiap apa yang dilakukan hamba-Mu berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja Yesus. Kau juga terus memberkati Tuhan setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kau berkati mereka senantiasa dalam kehidupan keluarga, pekerjaan, bisnis, pendidikan, pelayanan. Kau buat hamba-hamba-Mu Tuhan, anak-anak-Mu di gereja ini berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Kami terus juga berdoa Tuhan bagi pemerintah negara ini, Bapak Presiden bersama seluruh staf jajarannya. Kau berikan kekuatan yang baru senantiasa. Kau berikan hikmat-Mu untuk dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di negara ini. Terima kasih Tuhan. Masuk kekasih, kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Allah Bapa. Tuhan, layakkan hamba-Mu untuk minta berkat bagi jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Saudara kasih, terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam Anak Tunggal Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kau tidak menjadi ekor tapi kepala. Kau tidak turun tapi naik. Asal makan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Siapapun yang percaya atas penyertaan, mari kita bersama-sama berkata, Amin.